Jadi unfollow orang lain itu nggak masuk kategori memutuskan silaturahim. Apalagi cuman ngeblok mantan, nggak disebut memutuskan silaturahim. Itu kalau mantan ngomong kamu mutusin silaturahim, dia aja yang sebetulnya diam-diam pengen balikan. Itu nggak masuk dalam definisi memutuskan silaturahim. Yang disebut memutuskan silaturahim itu kalau kita tidak mau berkasih sayang, tolong menolong dengan saudara, khususnya saudara yang masuk dalam tanggungan kewajiban kita. Wali, saudara seayah, saudara seibu, ponakan, paman, kakek, ayah, dan seterusnya. Itu tuh yang wajib sekali untuk kita jaga silaturahim. Kalau kita dengan mereka udah bodoh amat, nggak peduli dengan kondisi mereka, nggak mau bantu mereka ketika mereka susah, berarti kita memutuskan silaturahim. Dan memutuskan silaturahim salah satu dosa besar. Dan dampaknya dua. Satu, doanya nggak akan diterima. Dua, amalnya bergantung antara langit dan bumi, nggak sampai kepada Allah. Bahaya loh memutuskan silaturahim itu. Amalnya kegantung, doanya juga kegantung. Kan nggak keren kita hidup kalau doa kita nggak diijabah gara-gara kita tadi bodoh amat sama keluarga sendiri. Tapi dalam kasus tertentu ketika kita membuat jarak dengan keluarga kita karena dia toksik, soalnya kalau ketemu nanti malah ribut, kalau ketemu malah nambah dosa, kalau ketemu malah kita dibully. Kan ada tipe yang kayak gitu ya, walaupun keluarga dekat kita gitu ya. Lalu kita jaga jarak, kita nggak ketemu sama dia, nggak intens berkomunikasi dengan dia karena kita menghindari mudarat. Dengan syarat kalau dia butuh apa-apa kita bisa bantu dan kita masih mau membantu, walaupun nggak harus ketemu, berarti kita masih menyambung silaturahim. Karena silaturahim tidak harus selalu ketemu. Silaturahim itu bukan bertamu, bukan ketemu, bukan hanya komunikasi dan saling sapa. Kalau itu lebih banyak mudaratnya, nggak apa-apa dihindari. Tapi syarat utamanya masih berkasih sayang, namanya juga tali kasih sayang. Masih berkasih sayang. Bentuk kasih sayangnya apa? Peduli. Misalnya saudara yang toksik ke kita ini, yang kita jaga jarak dengan dia, tiba-tiba dapat musibah. Dia kelilit hutang pinjol, kayak dia kecelakaan gitu. Terus kita bisa bantu dia, ya bantu-bantulah untuk pengobatan dia di rumah sakit mungkin, bantu-bantu untuk pelunasan hutang daripada dia dikejar-kejar debt collector. Misalnya kita bisa bantu nih, kita bantu dia, walaupun kita nggak ketemu dengan dia, kita nggak komunikasi intens dengan dia, tapi kita tetap bantu. Berarti kita menyambung silaturahim. Karena hakikat sambung silaturahim itu saling peduli, saling menolong, bukan saling menyapa. Menyapa itu dalam kondisi normal, oke. Tapi kalau dalam kondisi jahil, kondisi toksik, lebih baik dihindari supaya tidak bertambah mudarat. Sedangkan di luar ring keluarga, di luar ring darah, itu masuknya ukhuwah, bukan silaturahim. Nanti fikihnya fikih ukhuwah, fikihnya suhbah, fikihnya bi'ah. Ada banyak fikih di situ. Ukhuwah artinya persaudaraan, suhbah artinya pertemanan, bi'ah artinya lingkungan. Tetangga itu bi'ah. Sahabat suhbah. Ada adabnya. Tahadu, tahabu, saling berhadiahlah kalian supaya saling mencintai. Maafkan kalau dia salah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Mukmin itu bersaudara, saling islahlah kalau mereka berselisih. Itu fikihnya beda, tapi bukan fikih silaturahim. Sehingga kalau ada orang lain yang membutuhkan, kita bisa bantu, tapi kita nggak memprioritaskan mereka karena ada prioritas yang lain, kita nggak disebut memutuskan silaturahim. Kalau gitu nanti kita akan kena dosa memutuskan silaturahim dengan semua orang dong. Karena kita nggak bisa membantu semua orang kan nyatanya. Misalnya nih, pas dapat musibah ada dua. Satu keluarga kita, satu lagi orang jauh. Mana yang lebih prioritas? Keluarga. Apakah orang yang jauh yang kita nggak tolong itu berarti kita memutuskan silaturahim? Enggak, karena itu bukan fikih silaturahim, dia bukan keluarga. Tapi kalau nggak berbenturan, nggak harus memilih, ya kita tolonglah. Kita saling menolong dengan semua manusia kan gitu kan? Tapi tetap
zawil kurba, kata Allah. Perhatikan dulu keluarga kerabat. Kurba itu qarabah, yang jadi bahasa Indonesia kerabat. Kaum kerabat artinya zawil kurba.